Oke, selamat datang di materi pembelajaran statistika pertemuan 1. Oke, saya dosen kalian, nama saya Ratih. Oke, untuk materi statistika ini nanti akan dibahas dari pertemuan 1 sampai 6 yang kemudian dilanjutkan dengan UTS dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Kenapa presentasi? Karena mata kuliah statistik ini adalah berbentuk KBK, artinya nilai UAS kalian nanti didapat dari nilai presentasi. Itu ya, nilai presentasi. Jadi setelah UTS ada presentasi dari pertemuan 9 sampai dengan ke 14. Ini jadi dari pertemuan 1 ke 6 nanti kita metode ceramah, pertemuan 9 sampai dengan 14 ada presentasi. Nah, presentasi ini nanti setiap pertemuan akan mempresentasikan 2 kelompok. Artinya setelah UTS di minggu pertama ada 2 kelompok yang harus mengirimkan link video presentasi. Ya, jadi kalian mengirimkan linknya aja, video presentasi. Jadi kalian misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang, setiap masing-masing orang bikin video presentasinya masing-masing, kemudian digabung. Silahkan kalian cari aplikasi ya untuk menggabung video, kayaknya ada pakai KineMaster atau apalah, silahkan kalian cari tahu sendiri. Nah, kemudian kalian gabungkan, kemudian kalian upload di YouTube kalian masing di YouTube salah satu anggota atau di YouTube-nya ketua juga boleh. Nanti kalian kirimkan linknya ke WA group ya pada saat mata kuliah setelah UTS tuh. Jadi sesuai gilirannya lah. Nanti kita undi ya siapa yang akan, atau nanti saya tunjuk lah siapa yang akan menjadi kelompok pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, yang kemudian adalah ini referensi buku. Buku yang saya gunakan adalah buku nomor 5, yaitu bukunya J. Supranto tahun 2009 yang judul Statistik, Teori dan Aplikasi jilid ke-1 ya, itu bukunya. Dan untuk kalian yang pengen tahu bagaimana mengoperasikan SPSS dan Excel, kalian bisa pakai buku nomor 6, yaitu bukunya Santoso Singgi. Nah, ini pembagian kelompok ya. Tadi kan saya sebutkan anggotanya adalah sekitar 4 sampai dengan 5 orang, karena setiap kelas itu ada 10 kelompok. Jumlah anggotanya disesuaikan. Maka kalau jumlah kalian sekitar 40 mahasiswa, maka setiap kelompoknya kurang lebih berjumlah 4 sampai dengan 5. Jadi nanti kalian mungkin bisa jadi nggak nyampe 10 ya, mungkin ada 9 atau 8. Ya, yang pasti sesuaikan saja lah. Oke, kemudian ini penilaian tugas dan UAS. Nanti untuk tugas akan saya berikan setiap akhir pertemuan. Ya, setiap akhir pertemuan akan ada tugas yang saya berikan, saya share nanti linknya. Jadi tugas-tugasnya akan kalian kerjakan melalui Google Form. Kemudian nanti UTS, kayak yang tadi tugas bobotnya 25%, UTS nanti bobotnya adalah 25% juga. Kemudian UAS itu bobotnya 30%. Nah, nilai UAS yang dinilai dari presentasinya adalah itu ya, pertama presentasinya sendiri 25%, terlihat dari penampilan, kerapian, disiplin, kemudian sistematika penyajian presentasi. Jadi artinya dari video presentasi yang kalian kirimkan itu terlihat kalau misalnya bagus, suaranya jelas, ya nilainya pasti lebih baik ya. Yang kedua dari penguasaan materi. Penguasaan materi terlihat dari cara kalian berbicara, cara kalian presentasi. Apakah kalian menguasai materi atau tidak terlihat dari cara kalian berbicara. Itu bobotnya 50%. Kemudian yang ketiga adalah makalah. Jadi nanti kalian buat makalahnya. Nah, makalahnya itu juga harus dikirim ke email saya. Jadi dalam bentuk ya Word. Kemudian PowerPoint-nya juga, karena kan kalian mengolah datanya pakai Excel. Nah, kemudian di situ ada sistematika penulisan ya, yang poin yang kecil itu yang terutama. Sistematika penulisan di sini artinya kalian buat makalahnya seperti standarnya TA, tugas akhir. Jadi ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2, bab 3, kemudian ada bab 4 kesimpulan, kemudian jangan lupa ada daftar pustaka. Nah, kemudian dalam video presentasi yang akan kalian presentasikan dan juga yang ada di dalam makalah itu harus mencakup 10 materi. Jadi dari nomor 1 tuh ada distribusi frekuensi, ada ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan,
ukuran gejala pusat data dikelompokkan, ukuran penyebaran data, sampai dengan data ke-10, analisa data berkala dengan metode least square. Nah, itu 10-10-nya harus tercantum dalam makalah kalian. 10-10-nya harus kalian presentasikan dalam kelompok, dalam satu video presentasi kelompok kalian. Nah, kemudian di situ ada NB-nya, yaitu diperbolehkan menggunakan data sekunder. Artinya datanya bisa kalian dapatkan melalui big data atau yang sudah ada di website ya, kan banyak tuh. Silahkan. Kemudian dalam menganalisa data wajib menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Jadi pada saat mengolah data yang sudah kalian kumpulkan, kalian harus pakai salah satunya, boleh Excel, boleh SPSS. Oke, sampai di sini silahkan kalian membentuk kelompok. Nah, kemudian kalian masukkan nama ketua dan anggota kelompoknya siapa saja dalam Google Form yang nanti akan saya share. Dan kemudian jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di WA Group.